wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Pratama Saputra Jendela dengan NIM 247760. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara servis AC. Yang pertama yaitu cara mengukur tekanan. Pertama, kunci katup manipulasi searah jarum jam dengan kuat. Lalu pasangkan selang biru ke tekanan low atau rendah. Lalu selang merah ke tekanan tinggi atau high. Lalu langsung membaca tekanan pada manipul gauge. Untuk saat AC mati, tekanan pada manipul gauge sekitar 5-8 kg per cm kuadrat. Dan lanjut pada pengukuran tekanan pada saat AC hidup. Setel blower pada barang paling kencang dan AC pada suhu paling dingin. Lalu baca tekanan pada manipul gauge. Di tekanan pada low-nya sekitar 1,5 sampai 2,5 kg per cm kuadrat. Sementara untuk yang high 14 sampai 16 kg per cm kubik kuadrat. Kita di sini akan melakukan pengujian ada atau tidaknya kebocoran pada sistem AC. Yang pertama, lakukan pemasangan manipul gauge sesuai dengan prosedur yang pertama. Kemudian sambungkan selang kuning ke pompa vakum. Kemudian buka kedua katup pada manipul gauge dan hidupkan pompa vakum. Saat proses pemakuman, perhatikan jarum pada manipul gauge yang biru atau low. Pada saat pemakuman, jarum pada low akan turun ke posisi stopper. Lalu kunci kembali katup manipul gauge dan matikan pompa. Setelah itu perhatikan kembali jarum pada manipul gauge yang low atau biru. Jika ada pergerakan walaupun sedikit maka terjadi kebocoran pada sistem AC. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kebocoran secara visual. Yang pertama, periksa sambungan pada pipa pada sistem AC apakah ada kebocoran atau rembes. Yang kedua, periksa komponen-komponen AC seperti kompresor, kondensor ataupun selang evaporator atau ekspansi. Yang ketiga, periksa selang aluminium apakah ada korosi atau retakan pada selang aluminium. Atau menggunakan cara kedua yaitu dengan menyemprotkan udara bertekanan 5-8 kg per cm kuadrat pada sistem. Dengan cara memasukkan udara pada selang kuning dengan kedua katup dibuka. Setelah memasukkan udara bertekanan ke dalam sistem, tutup kembali kedua katup, lalu ambil air sabun dan oleskan pada titik yang dicurigai terjadinya kebocoran. Jika ada gelembung atau buih-buih pada titik bocor yang dicurigai, maka kebocoran berada pada titik tersebut. Kita akan mempelajari cara mengatasi kebocoran pada sistem AC. Jika terjadi kebocoran pada komponen tersebut, pada komponen AC seperti kondensor, kompresor ataupun selang aluminium, baiknya diganti langsung, tidak baik ditambal. Karena jika ditambal akan bocor kembali. Yang kedua, jika kebocoran terjadi pada konektor, maka cukup mengganti konektor yang baru, tidak usah mengganti satu set dengan selangnya. Jika selangnya bocor, maka ganti selang saja. Jika kebocoran terjadi pada sambungan konektor dengan komponen, maka periksa bagian dalam dan periksa ori dan bersihkan lalu ganti dengan ori yang baru. Selanjutnya kita akan melakukan proses pemakuman. Yang pertama yaitu pasangkan selang kuning ke pompa vakum.
pasangkan selang biru dan merah ke kompresor. Lalu lakukan pemakuman selama 5 menit. Dan perhatikan kembali jarum pada unit yang biru. Jika tidak ada kebocoran maka jarum akan turun ke posisi stopper saat pompa vakum dihidupkan. Jika ada kebocoran maka lakukan prosedur sama seperti prosedur ketiga atau yang sebelumnya untuk memeriksa kembali kebocoran. Sekarang kita akan melakukan proses pengisian oli pada sistem AC. Yang pertama yaitu membuang udara dari selang kuning, yaitu pasangkan selang kuning pada tabung freon. Lalu buka katup tabung freon sedikit. Lalu buang udara melalui unit buket yang di atas sampai terdengar decidan. Setelah itu kunci kembali sampai kuat, sampai tidak ada kebocoran. Setelah itu lepaskan tutup katup pada tabung fluida pendingin dan lepaskan selang kuning dari tabung fluida pendingin. Sediakan oli sekitar 50 sampai 70 cm3. Jika terjadi banyaknya rembes, masukkan oli 20 sampai 30 cm3. Jika tidak ada rembes, cukup masukkan 10 cm3 saja. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pengisian fluida pendingin. Yang pertama, sambungkan fluida pendingin dengan tabung fluida pendingin. Setelah itu pastikan kedua katup terkunci dengan kuat dan buka katup pada tabung fluida pendingin. Lalu masukkan fluida pendingin secara perlahan dengan membuka katup pada selang biru. Setelah itu tutup kembali lalu baca tekanan. Jika belum sampai pada 1 maka buka kembali katup pada needle valve yang warna biru. Kemudian pengisian fluida pendingin pada saat AC hidup atau mobil hidup. Yang pertama, setting blower pada putaran paling tinggi dan AC pada suhu paling tinggi, serta turunkan seluruh kaca mobil. Kemudian pasangkan selang kuning pada tabung fluida pendingin dan buka katup pada tabung fluida pendingin. Dan masukkan fluida pendingin dari needle valve yang biru secara perlahan. Jika dirasa sudah penuh maka tutup kembali lalu baca. Jika tekanannya masih kurang, buka kembali. Cara menentukan apakah fluida pendingin sudah penuh atau tidak dengan cara yaitu melihat dari isi gelas atau dengan memegang pada selang evaporator sudah terasa dingin, atau dengan cara mengukur suhu keluaran dari AC menggunakan termometer. Jika suhu sudah mencapai 4 sampai 10 derajat Celcius maka fluida pendingin sudah penuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.